Bismillahirrahmanirrahim. Minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana dinasti Ayyubiyah ini yang terkenal dengan pahlawan, dengan pendirinya Salahuddin Al-Ayyubi ini membangun dinasti Ayyubiyah ini dalam kaitannya dengan bagaimana peradaban Islam itu bisa dipertahankan. Karena saat itu Abbasiyah sudah jatuh, Ayyubiyah mulai naik, tapi harus menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya saat itu sedang terjadi perang salib. Kita tahu perang salib terjadi selama sekitar 200-an tahun ya. Nah, 200 tahun tentu kalau kita hitung generasi, anak lahir sudah ada 4 generasi, 8 generasi ya. Kalau satu generasi hitung 25 tahun, berarti ada berapa generasi itu? 100 tahun 4 generasi gitu ya, kalau kita menghitung yang dari 25 tahun. Oleh karena itu, kita lihat di kajian-kajian yang lalu, Salahuddin Al-Ayyubi ini harus menghadapi tantangan dari luar, tapi di satu sisi dia tetap mempertahankan dinasti Ayyubiyah ini menjadi dinasti yang bertahan cukup lama. Nah, di akhir-akhir kita tahu kemarin bahwa setelah Salahuddin Al-Ayyubi meninggal, kemudian anak-anaknya berebut kekuasaan. Kekuasaan terakhir yang cukup kuat dari dinasti Ayyubiyah adalah Malikus Saleh, Saleh Al-Ayyubi. Namun kita tahu setelah Sultan terakhir Malikus Saleh Al-Ayyubi ini meninggal, tapi meninggalnya ini juga karena berjuang. Beliau Malikus Saleh Al-Ayyubi ini mendapatkan luka dari medan peperangan. Pada saat itu Mesir, dia sedang di Suriah, Mesir diserang oleh tentara salib ya, tentara salib Louis ke-9. Saat itu biasa dalam sejarah disebut perang salib ke-7 ya. Jadi untuk mempertahankan, lalu akhirnya tentara salib bisa dipukul mundur dari Mesir. Namun Malik As-Saleh Al-Ayyubi ini, Malik As-Saleh Al-Ayyubi ini mendapatkan luka, yang lukanya ini kemudian tidak bisa disembuhkan. Nah, karena tidak bisa disembuhkan, maka kemudian akhirnya Malik As-Saleh ini, Malik Saleh Al-Ayyubi ini meninggal dunia. Punya putra Turansyah, tapi kemudian Turansyah ini nanti akan berkonflik dengan Syajaratul Dur ya. Syajaratul Dur ini ibu dari istri dari Malik As-Saleh ya. Mitra Jais yang berbahagia, tapi bukan ibu dari Turansyah, bukan ibu kandung kalau saya nggak salah ya. Tapi ini terjadi ketika Malik As-Saleh itu memiliki pasukan-pasukan dari kaum budak dari Turki, kemudian disebut Mamluk. Jadi Ayyubiyah ini kemudian nanti terakhir jatuh lalu berdiri dinasti Mamluk. Mitra Jais yang berbahagia, Turansyah kemudian menggantikan ayahnya sebentar, karena Turansyah ini balik ke Mesir, kemudian tahu bahwa ayahnya meninggal, dia langsung meminta pada Syajaratul Dur, ibu tirinya itu untuk memberikan kekuasaan padanya. Tetapi panglima dari
Mamluk disebut Mamluk itu begini, Mitra JC, karena tentara pasukan ini adalah pasukan bayaran, budak yang dibeli sehingga dimiliki, ya, dimiliki oleh sultan. Nah, biasanya mereka ini karena dimiliki dimaksudkan untuk menguatkan posisi sultan. Pada saat itu otomatis para pasukan ini yang terdiri dari pasukan yang awalnya budak dibeli itu, supaya loyal diberikan segala fasilitas. Nah, ketika diberikan segala fasilitas inilah kemudian akhirnya mereka bertambah kuat, tambah besar, ya. Oleh karena itu ketika Saleh meninggal, ini Syajaratud Dur sebagai istri berpikir bagaimana bisa tetap menguatkan pasukan, sementara saat itu pasukan dari Perancis Louis IX itu perang salib ke-7 berusaha untuk menginvasi Mesir. Namun setelah itu dibuat satu strategi sehingga seakan-akan Saleh ini, Malik Saleh Al-Ayyubi ini masih hidup, ya, masih hidup. Kemudian akhirnya Syajaratud Dur ini membuat siasat bagaimana supaya kelihatan masih hidup, maka dibuat surat-surat itu seakan perintah dari Malik As-Saleh Al-Ayyubi. Mitra JC yang berbahagia, kita lihat di sini pelajaran-pelajaran politik yang sangat penting, bagaimana dalam situasi dan kondisi yang sangat genting sekalipun, ada kepentingan negara, kepentingan dinasti dan kepentingan rakyat yang harus didahulukan, sementara terdapat serangan-serangan dari luar. Serangan-serangan dari luar ini harus diantisipasi. Oleh karena itu kemudian Syajaratud Dur mengambil inisiatif itu sebelum Turan Shah diberitahu jika masih hidup bahwa ayahandanya meninggal. Nah, Syajaratud Dur ini punya panglima yang sangat loyal bernama Baybars. Kemudian Baybars ini menyokong betul kebijakan-kebijakan Syajaratud Dur. Lalu kemudian ketika tentara salib bisa dipukul mundur, maka Syajaratud Dur, istri atau janda dari Saleh Al-Ayyubi, bukan Salahuddin ya, Saleh Al-Ayyubi, sultan terakhir dinasti Ayyubiyah, kemudian naik tahta walaupun sebentar karena Turan Shah kemudian berusaha untuk ketika pulang itu Turan Shah berusaha merebut. Namun Turan Shah ketika pulang dari Turki tahu ayahnya meninggal, berusaha untuk minta kekuasaan itu, namun akhirnya siasat lagi. Jadi dalam sejarah ini, Mitra JC, dalam kajian ini, kajian sejarah dari setiap dinasti, kita akan melihat memang bagaimana terkadang timbul pertumpahan darah antar kelompok dan dalam kelompok. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana kita harus bersikap setelah membaca atau mengkaji sejarah seperti ini. Mitra JC yang berbahagia, Turan Shah kemudian dijamu, dan dalam perjamuan itu kemudian baru diserang, ya, diserang oleh keluarganya sendiri. Ketika diserang, kemudian akhirnya Turan Shah dibunuh oleh pasukan Mamluk dari Syajaratud Dur ini. Akhirnya Turan Shah tewas atau meninggal, ya. Dari sini kemudian Syajaratud Dur sebenarnya ingin melanjutkan terus dinasti Al-Ayyubi. Namun karena kekuatan dari pasukan Mamluk ini sangat dominan, akhirnya Syajaratud Dur dipaksa untuk menikahi anak komandan pasukan Mamluk.
anak komandan pasukan Mamluk ini, Aibak, kemudian menikahi Syajaratud Dur, anak dari Baibars. Nah, kita lihat ternyata disinilah kemudian semakin melemah Ayyubi. Baibars naik memproklamirkan pentingnya dinasti baru yang disebut Mamluk di Mesir. Naiknya dinasti Mamluk. Akhirnya Syajaratud Dur sebagai seorang wanita, walaupun dikenal dalam sejarah Islam itu sultanah pertama, namun akhirnya ditempatkan di awal di posisi-posisi akhir Ayyubiyah itu ditempatkan sebagai ibu suri. Tapi ketika dia menikahi diatur atau paksa, akhirnya itu tidak ada pilihan lain untuk menikah dengan anak dari komandannya, karena komandannya begitu berkuasa gitu ya, punya pasukan, dan pasukan ini perlu diketahui, pasukan ini adalah pasukan dari yang sebelumnya dibeli, yaitu budak-budak. Jadi loyalitasnya tuh tidak lagi pada bangsa Arab ini, Kurdi, suku Kurdi, tidak lagi, karena mereka adalah orang yang lain gitu. Salahuddin Al-Ayyubi kan dari Tikrit gitu ya, dari Irak, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, ini kita melihat dari sejarah bagaimana kemudian kekuasaan yang dipegang oleh Syajaratud Dur ketika tidak ada pilihan, dia harus menikahi anak dari Baibars, Aibak. Akhirnya Baibars, akhirnya dinasti Ayyubi ini lama-kelamaan akhirnya tidak berkembang, lalu diganti dengan munculnya dinasti Mamluk ya. Mamluk ini ya berasal dari kata-kata malaka yamliku, Mamluk. Mamluk artinya yang dimiliki oleh seseorang. Mengapa? Karena mereka sebelumnya adalah budak-budak yang disewa. Ketika budak-budak itu disewa, mereka bertambah besar, kekuatannya bagus, diberikan fasilitas, otomatis mereka akan kuat. Nah, dari sini Mitra JC, kita melihat bahwa kekuasaan, sebagaimana Ibnu Khaldun mengatakan, nature atau karakter dari kekuasaan itu berganti-ganti tergantung bagaimana sang penguasa menguatkan atau mempertahankannya. Jadi Syajaratud Dur saat itu sebagai perempuan kemudian diberikan gelar yang bagus-bagus sebagai ibu dari Ummul Malik Khalil, ibu dari Malik Khalil, kemudian Sahibat Malik As-Saleh sebagai bagian dari janda atau istri dari Malik As-Saleh. Pokoknya diberikan gelar-gelar yang kira-kira bisa membuat hati perempuan dulu. Akhirnya muncul dinasti baru Mamluk, karena dia mau tidak mau mengikuti suaminya juga. Suami yang baru ini yang dinikahinya karena dari Mamluk tidak ingin melanjutkan dinasti Ayyubiyah, dianggap sudah selesai, kita bangun dinasti baru, yaitu dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk ini di Mesir ya. Ini awal mula berdirinya dinasti Mamluk. Mitra JC yang berbahagia, nanti minggu-minggu akan datang kita akan melihat bagaimana perkembangan itu ya. Perkembangan dinasti Mamluk yang kemudian dapat mengangkat kejayaan Islam kembali ya, dengan menerapkan koin-koin emas gitu ya, dinar-dinar emas. Sementara pada saat Syajaratud Dur masih naik itu sebagai ibu dari mau nggak mau kalau sudah dinikahi oleh anak panglima, dia nanti punya anak, akhirnya ya sudah jadi keluarga. Akhirnya Syajaratud Dur megang kekuasaan, namun namanya diganti, bukan lagi Al-Ayyubi tapi Mamluk, dan Syajaratud Dur mau tidak mau harus mengikuti karena suaminya juga Mamluk ya. Nah, di sini kita lihat dalam sejarah masa pemerintahan, masa awal-awal Mamluk ini, Syajaratud Dur itu diberikan gelar-gelar yang mengagumkan gitu ya, gelar-gelar sebagai ibu dari anak Malik, kemudian juga jana atau sahibat Malikus Saleh gitu, dan diberikan kehormatan untuk ditaruh namanya itu di koin-koin dinar emas ya. Oleh karena itu
meskipun pemerintahannya sebentar, itu menjadi sangat penting karena jatuhnya dinasti Ayyubi di Mesir itu tidak serta-merta dengan kekerasan dihancurkan kemudian muncul yang baru sama sekali, tidak. Karena ternyata itu Syajaratud Dur ini diambil istri oleh panglima, oleh anak panglima, jadi panglima Mamluk tadi pasukan. Nah, akhirnya pelan, walaupun cuma 3 bulan kemudian dia ditempatkan sebagai ibu suri, ditempatkan sebagai wanita yang posisinya tinggi tapi tidak punya kekuasaan yang panjang untuk menentukan apakah Ayyubi ini berkembang atau tidak, lanjut atau tidak. Walaupun cuma 3 bulan, tapi akhirnya kita lihat peralihan dari dinasti Ayyubiyah kepada dinasti Mamluk itu terjadi dengan tadi musaharoh. Kalau bahasa Arab itu artinya musaharoh itu ya dengan besanan gitu, besanan atau diambil mantu kan, berarti oleh panglimanya Baybars dengan menikahi anak Baybars yaitu Aibak. Nah, mengapa Baybars dalam hal ini panglima itu punya pandangan demikian? Karena saat itu Abbasiyah sudah mulai kuat. Dinasti Abbasiyah itu ada beberapa yang masih di sentral itu kuat. Akhirnya otomatis tidak terjadi konflik-konflik berkepanjangan. Nah, ini yang terjadi, lalu muncullah dinasti Mamluk. Itu awal mula berdirinya dinasti Mamluk. Jadi kita lihat Mitra JC, sejarah Islam itu ada peralihan dari dinasti ke dinasti langsung berdarah. Misalnya kemarin itu dari Umayyah I ke Abbasiyah, itu kan terkenal sebagai As-Saffah, Padara. Selesai itu kerajaan-kerajaan dibantai atau dibunuh ya. Tapi ada peralihan dari dinasti yang rupanya tarik ulurnya itu juga terjadi dengan cara seperti ini. Muncul di Mamluk, kemudian di Mesir, dinasti Mamluk. Apa yang ini awal sejarah demikian. Lalu apa kaitannya dengan kita sebagai umat Islam di Indonesia dalam mengkaji sejarah Islam Mamluk ini? Mitra JC, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Pertama, bahwa sejarah dari Ayyubi, kita lihat dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mendirikan dinasti Ayyubiyah. Pertama, kita lihat bagaimana pemimpin harus kuat dan punya akhlak mulia. Ini ditunjukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, karena pada saat itu dia harus menghadapi Mesir, menghadapi perang salib, menghadapi kelompok-kelompok juga yang tidak menyukai Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi di satu sisi mereka Islam yang pengen juga dinasti berkembang dengan baik. Di satu sisi Salahuddin Al-Ayyubi harus berperang terus nih menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang merongrong. Lalu sebagai sultan ini juga harus menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, sehingga dengan dinasti atau bangsa lain yang tidak berkonflik, sehingga stabilitas sosial politik keamanan negeri itu tidak terlalu terganggu, walaupun dia harus berperang di beberapa wilayah dinasti yang lain, dinastinya di tempat yang lain, tapi tetap pemerintahan jalan. Itu satu. Kedua, ketika kita belajar dari sejarah karakter dahulu nih, Mitra JC, karakter dari pemimpin dari dinasti yang sudah kita pelajari yaitu Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ini punya karakter kesatria, mulia, memuliakan dan menghargai kawan dan lawan. Kenapa? Karena terbukti dalam proses-proses pertentangan dengan lawan, atau misalnya perang dengan raja-raja Eropa. Contohnya ketika Richard Lionheart sedang sakit, Salahuddin tidak mau berperang, dikirimkan buah-buahan, makanan supaya sehat dulu baru berperang.
Ini mungkin karena situasi pada saat itu tidak seperti sekarang gitu ya misalnya. Tapi mungkin bisa kita lihat bagaimana orang yang berkonflik itu tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Walaupun agak sulit gitu ya, agak sulit orang yang sudah berkonflik kok mendengarkan lawannya sakit, tapi malah melakukan tindakan gencatan senjata istilahnya kalau sekarang itu, gencatan senjata biar dia sehat dulu. Yang kedua, pasukannya dilarang untuk menyakiti penduduk sipil dan juga wanita. Ya, ini karakter-karakter mulia dari seorang pemimpin seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Namun ada hal lain juga yang mungkin walaupun dianggap kelemahan tapi bisa kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama, yang utama sebenarnya, dan itu yang terjadi satu kelemahannya. Karena Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai, kalau bicara kelemahan, sebagai seorang sultan, beliau saleh, gagah berani, pandai di medan pertempuran, pandai mengatur strategi. Namun yang terakhir, Salahuddin Al-Ayyubi tidak pandai untuk memanage pertentangan di antara anak-anaknya sendiri. Oleh karena itu, Salahuddin nampaknya sibuk dengan permasalahan-permasalahan eksternal, lalu kemudian akhirnya kekuasaan dibagi-bagi ke anaknya. Kita tahu ketika kekuasaan dibagi-bagi tidak seimbang, mungkin dalam sejarah dinasti apapun, kerajaan apapun, kelompok manapun, ini bisa menimbulkan konflik. Dan konflik inilah yang terjadi. Kita lihat kemarin dalam kajian anak-anaknya berkonflik. Terakhir di sultan terakhir itu cucu dan cicitnya itu As-Saleh itu juga kita lihat di satu sisi lupa bahwa ketika menguatkan tentara bukan dari kelompoknya, bukan dari bangsanya sendiri, akan beresiko persoalan komitmen, persoalan kita katakan attachment atau kelekatan hubungan. Maka kita lihat Mamluk atau tentara-tentara bayaran dari budak ini yang semakin kuat, diberikan fasilitas, akhirnya ketika melihat celah untuk memberontak dan menjadi penguasa dilakukan juga. Nah, mitra JIC, dalam kaitannya dengan bangsa, kondisi kita umat Islam, bangsa Indonesia secara umum dan khususnya umat Islam, nampaknya pelajaran-pelajaran dari sejarah tadi harus betul-betul menjadi peringatan yang berharga bagi kita ketika kita akan melangkah menuju kegemilangan masa depan, atau menguatkan, paling tidak pertama menguatkan, membangun asas yang kuat dalam pemerintahan, ya. Ya, tentu saja ini bisa menjadi sesuatu yang debatable atau diperdebatkan, atau bisa jadi bagi sebagian orang akan dianggap isu sara, ya. Tapi paling tidak kita bisa melihat dari perjalanan sejarah Islam bagaimana tentara-tentara yang kuat itu dibangun ketika bukan dari kelompoknya sendiri, bangsanya sendiri, istilahnya begitu, ke depan akan bisa menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Begitu pula dalam seni pemerintahan, seni pengaturan suatu negara atau pengaturan umat Islam, tentu kita harus berpikir dengan jernih dan belajar dari sejarah bahwa di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan Islam, tapi di sisi lain juga kita punya tanggung jawab untuk membina dan membangun dan membina, gitu ya, serta mengembangkan potensi-potensi umat Islam itu sendiri. Namun di sisi lain, jangan lupa, ini pelajaran berat juga,
pelajaran yang berat bagi kita dan harus kita situasi, maksud saya, bukan hanya pelajaran yang harus kita pelajari betul gitu maksud saya. Di satu sisi lagi, kita hidup tidak hanya dengan umat Islam, kita hidup dengan umat-umat yang lain dalam satu kebinekaan, satu wadah negara bangsa yang majemuk. Tapi di sisi lain, sebagai umat Islam ini, sisi majemuk yang berbeda, terutama agama, tauhid, keyakinan itu harus betul-betul dipahami dengan baik. Sebab kalau tidak, sebagai umat Islam ini, hubungan dengan non-muslim atau orang yang tidak seiman dengan kita tidak baik. Di satu sisi kita juga tidak maju. Padahal Islam rahmatan lil alamin itu, kita di satu sisi harus maju, umat Islam harus maju, umat Islam bisa menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin gitu, memberikan rahmat bagi semesta alam. Di sisi lain juga, karena kita hidup, berbaur, bermasyarakat dengan orang-orang yang berbeda agama, kita harus tetap memperkuat akidah, keyakinan kita, tanpa menyinggung atau menghina keyakinan orang lain. Nah, ini bagian penting yang dalam sejarah itu menjadi isu yang sangat sensitif apabila kelompok-kelompok yang memegang kekuasaan tidak bisa, atau yang lebih banyak ini, atau disebut mayoritas, itu tidak bisa memanage dengan baik, ya, tidak bisa memanage dengan baik. Inilah pelajaran-pelajaran sejarah yang harus kita cermati betul dalam konteks praktis dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mitra JC. Terkait dengan ini, maka kita harapkan kajian sejarah yang dilakukan oleh JIC ini tetap kajiannya integrated atau integral dengan kajian-kajian yang lain. Pemahamannya adalah bahwa sejarah menjadi bagian penting dari pemahaman kita terhadap tauhid kita. Sejarah menjadi bagian penting dari pemahaman kita terhadap fikih yang diajarkan. Kenapa? Karena fikih itu nanti ada tata cara beribadah, ada tata cara muamalah ma'annas, muamalah ma'allah. Muamalah ma'annasnya itu tentunya tidak hanya dengan umat Islam. Nah, dari apa kaitan dengan sejarah? Dari sejarah ini. Itu tadi benang merahnya. Dari sejarah ini. Sebab apabila kita tidak memahami ini, kita akan bisa menyalahkan dinasti atau umat Islam sebelumnya. Dan ketika menyalahkan umat Islam sebelumnya, sementara yang sudah lalu itu bukan tanggung jawab kita tidak memahami dengan baik, dikhawatirkan akhirnya secara tidak langsung kita akan melihat Islam sebagai satu agama yang menjadi masalah. Padahal memahami antara Islam sebagai agama dan konsep hidup dengan memahami umat Islamnya itu satu hal yang berbeda. Memahami Islam, memahami umat Islam. Sejarah dalam hal ini kita diajarkan dua tadi. Sesuatu yang ideal dalam Islam harus berdakwah, harus mempertahankan keyakinan, harus menjaga dalam kaitan dengan masyarakat, menjaga kelangsungan dinasti Islam dengan baik, menjaga kegemilangan Islam. Di satu sisi, ya, kita juga harus menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita, gitu. Ini sebenarnya dalam sejarah kita diajarkan begitu konteksnya, muamalah ma'allah, muamalah ma'annas. Lalu ada akidah, ada bagaimana kita umat Islam seharusnya bersikap. Karena dari pelajaran itu kita akan melihat, kita akan mengambil pelajaran yang berharga untuk kebaikan di masa yang akan datang. Kalau orang Yunani itu, orang Romawi itu mengatakan historia vitae magistra, sejarah adalah guru yang terbaik untuk melihat kehidupan ke depan. Namun sebelumnya
Al-Quran sudah menekankan, fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwah. Jadi Allah dalam kitab suci Al-Quran sudah menekankan pentingnya melihat. Fasiru fil ard itu bukan berarti jalan-jalan di atas muka bumi. Jalan-jalan itu bisa dengan pengertian kita membuka-buka buku sejarah, kita mengkaji, kita lihat umat-umat terdahulu itu bagaimana akibat dari perbuatan mereka, akibat dari tindakan. Nah, dari akibat yang dilakukan inilah, dampak dari tindakan inilah akan membuahkan hasil atau akan melahirkan sesuatu yang sekarang itu harus dirasakan. Misalnya dari seorang raja, kalau dia lalim atau tidak adil, maka akibat dari ketidakadilan itu akan berimbas pada dirinya dan masyarakatnya. Begitu pula pada kasus-kasus bagaimana memahami agama, satu sebagai agama dan sebagai umat Islam, memahami umat Islam. Kalau kekeliruan kita memahami Islam itu disamakan dengan karena salahnya kita memahami umat Islam, ini orang kadang melihat salahnya umat Islam yang disalahkan Islam, gitu ya. Ya, ini akan berakibat fatal, berakibat pada penyalahan atau suka nyalain gitu. Jadi yang dalam hal ini agama yang salah gitu ya. Dalam hal ini agama yang salah, lalu nanti ketika ada keterangan, itu hanya apologia. Ini banyak terjadi, Mitra JC. Banyak terjadi ketika orang salah memahami terutama Islam, antara Islam sebagai satu ajaran dengan umat Islam, ya, dengan umat Islam. Umat tentunya atau masyarakat yang kita pelajari itu tentunya ada kesalahan-kesalahan dalam memahami. Ada, bukan kesalahan ya, ada ketidaksempurnaan dalam memahami. Itulah mengapa dalam konteks Islam belajar itu disebut minal mahdi ilallah.